Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Anita Putri, mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai problematika pendidikan di Indonesia yang sedang terjadi saat ini, yaitu mengenai permasalahan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Berbicara mengenai pendidikan, pendidikan merupakan keseluruhan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif. Menurut Azra tahun 2000, pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan, memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. Maka, lembaga pendidikan mengharuskan menjalankan proses kegiatan pembelajaran secara jarak jauh, yakni siswa dan guru harus tetap melakukan kegiatan pembelajaran meskipun peserta didik berada di rumah. Akibatnya, pendidik dituntut mendesain pembelajaran dengan memanfaatkan media daring atau online, di mana hal ini sesuai dengan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Berbagai inisiatif dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung meskipun tidak adanya sesi tatap muka langsung. Teknologi, lebih spesifiknya internet, ponsel pintar, dan laptop sekarang digunakan secara luas untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang terjadi, seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Ini tentu bukanlah hal yang mudah karena belum sepenuhnya siap. Problematika dunia pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran, baik standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan. Hal ini tentu dirasa berat oleh pendidik dan peserta didik, terutama bagi pendidik, dituntut kreatif dalam penyampaian materi melalui media pembelajaran daring. Ini perlu disesuaikan juga dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya. Dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik maupun psikis. Maka dari itu, pemikiran yang positif, kreatif, dan inovatif dapat membantu mengatasi berbagai problematika dalam proses pembelajaran jarak jauh dengan menerapkan media pembelajaran daring yang menyenangkan, sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang tetap berkualitas. Pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media daring mengharapkan siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal menurut Jailani DKK tahun 2020. Pembelajaran jarak jauh telah menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Aspek penting dalam meningkatkan keterampilan pembelajaran jarak jauh harus ditingkatkan, di antaranya dengan melakukan program pelatihan guru dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk kelancaran sistem pembelajaran jarak jauh, guru tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknologi dasar, seperti menggunakan komputer dan hanya tersambung ke internet saja, tetapi juga pengetahuan untuk menggunakan perangkat rekaman dan perangkat lunaknya, serta metode untuk menyampaikan pelajaran tanpa interaksi tatap muka atau video pembelajaran yang menarik. Keterampilan tersebut nantinya akan diperlukan ketika akan menggunakan platform belajar daring atau online. Lebih penting lagi, kesenjangan antara skenario pelatihan dan eksekusi di lapangan perlu untuk diminimalisasi. Ini menurut Az-Zahra pada tahun 2020. Proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama masa pandemi COVID-19 ini seharusnya tetap dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa untuk mengembangkan bakat dan sesuai minat dengan jenjang pendidikannya. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kesiapan pendidik, kurikulum yang sesuai, ketersediaan sumber belajar,
serta dukungan dan jaringan yang stabil, sehingga komunikasi antar peserta didik dan pendidik dapat efektif. Kondisi pembelajaran jarak jauh atau PJJ saat ini belum dapat disebut ideal, sebab masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Sejak 16 Maret 2020, Komisi Perlindungan Anak atau Indonesia atau KPAI menerima sekitar 213 pengaduan baik dari orang tua maupun siswa terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Ini dikutip dari Kompas tahun 2020. Pengaduan tersebut berkaitan diantaranya, yaitu yang pertama, penugasan yang terlalu berat dengan waktu yang singkat. Kedua, banyak tugas merangkum dan menyalin dari buku. Ketiga, jam belajar masih kaku. Keempat, keterbatasan kuota untuk mengikuti pembelajaran daring. Dan kelima, sebagian siswa tidak mempunyai gawai atau gadget pribadi sehingga kesulitan dalam mengikuti ujian daring atau online. Hambatan tersebut sekaligus menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Mengingat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh merupakan keharusan agar kegiatan pendidikan tetap dapat terselenggara di tengah darurat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Nah, dari permasalahan pembelajaran yang terjadi pada pembelajaran jarak jauh yang telah saya sampaikan ini, saya sebagai calon tenaga pendidik, bahkan seluruh masyarakat Indonesia berharap dan terus berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu supaya pendidikan di Indonesia dapat melakukan pembelajaran dengan normal kembali dan agar kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari seperti sedia kala. Sekian untuk pembahasan kali ini mengenai problematika pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembenahan diri dan pembelajaran untuk kita semua untuk terus melakukan hal yang baik dan positif. Pesan saya, tetap mematuhi pada protokol kesehatan untuk menjaga jarak, menghindari keramaian, dan memakai masker. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.